Hasrat sepupuku bab 18. Ya udah abang keluar ya, jawab Ariel lalu mengecup kening Melodi singkat kemudian beranjak dari ranjang. Melodi terpaku sendiri di ranjang membiarkan Ariel keluar dari kamarnya. Irah yang baru keluar dari kamarnya tertegun melihat Ariel keluar dari kamar Melodi. Sedang apa ya Den Ariel, kok keluar dari kamar non Melodi? Gumam Irah menggelengkan kepalanya lalu melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun ia tidak berani mengungkapkan unek-uneknya itu. Ira sendiri tidak berani mengatakan hal itu pada Ayu. Biarkan saja nanti juga tahu sendiri. Ya, sebenarnya Ira pernah memerkoki keduanya tengah bermesraan. Aneh sih, bukannya mereka saudara sepupu tapi kok bisa seperti itu. Pagi ini mereka berjumpa di meja makan. Melodi melangkah menghampiri keduanya. Selamat pagi Om, Tante. Sapa Melodi dan ditanggapi senyuman oleh Ayudini. Ariel belum bangun, tanya Enci menutup laptopnya. Ayu langsung bangkit dari duduknya lalu pergi meninggalkan meja makan. Melodi mendongak dan melihat Ayu menghampiri kamar Ariel. Sepertinya Ayu hendak membangunkan Ariel. Melodi termangu sendiri mengamati keadaan keluarga ini. Apa ada masalah? Tak biasanya Enci bersikap serius seperti itu. Tak lama Ayu kembali lalu duduk di samping suaminya. Melodi sendiri memilih fokus pada makanannya. Apa Bang Ariel sudah bangun Tante? Tanya Melodi membuka obrolan. Sudah Mel, Ariel sedang mandi. Tapi sebaiknya kamu berangkat lebih dulu saja sebab Ariel hendak ke kantor bersama Om Enji. Jawab Ayu lalu Melodi mengangguk mengerti. Oh ya Tante, itu maksud Melodi. Ayu mengangguk sambil mengulas senyum. Lekas Melodi beranjak dari duduknya lalu berpamitan pada keduanya. Kapan sih kamu mau berubah? Kamu itu yang kelak akan memimpin perusahaan, Ariel. Kenapa kamu tidak pernah bisa bangun pagi seperti kakakmu? Lihat, ia sudah pergi ke kantor. Lekas sarapan, kita pergi ke kantor. Kamu harus mulai belajar dan tahu seluk-beluk kantor. Jangan cuma main menghamburkan uang. Cakap Angie menghentikan langkah Melodi yang hendak menghampiri motornya. Ariel membuang nafas kasar lalu menoleh ke arah kursi di mana Melodi biasa duduk. Melodi di mana, Mah? Tanya Ariel memindai wajah cantik sang mama. Namun terlihat raut kepenatannya. Sudah berangkat, setengah jam lagi dia masuk. Mama menyuruhnya untuk berangkat lebih dulu. Ayo cepat sarapan lalu turuti keinginan papahmu. Jawab Ayu membuat Ariel terdiam tak bergeming. Jadi Melodi sudah berangkat? Astaga, seharusnya ia tadi tidak tidur lagi. Melodi pasti kecewa. Monolognya sendiri tanpa sadar sejak tadi Enji memperhatikannya. Lekas Ariel duduk di kursi meja makan menghadap nasi goreng yang sudah tersedia di piringnya. Jangan terlalu sering bergadang main PS, Ril. Kamu harus segera berbenah, sergah Enji lalu Ariel mengangguk. Melodi melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Setelah beberapa hari bersama Ariel dan sekarang ia pergi sendiri seperti sebelumnya. Sebenarnya ada apa? Apa Om Enji memang sengaja ingin membentuk Ariel dari sekarang? Melodi sibuk dengan pemikirannya sendiri hingga melewati lampu merah begitu saja. Hei, teriak seorang pria berkendara roda dua mengagetkannya. Tit, tit, tit. Suara mobil dan motor bersautan hingga membuat Melodi terkesiap. Tiba-tiba seseorang datang dan membantunya untuk menyeberang. Lampu merah main seberang aja, sahut seseorang membuat Melodi terperanjat. Kamu nggak apa-apa? Tanya pria itu membuat Melodi menoleh ke arahnya. Ternyata Mirsa, si mata empat yang biasa menjaga perpustakaan di sekolah. Kamu Mir? Tanya Melodi memindai wajah pria itu tanpa kacamata. Cakep tapi culun. Nggak apa-apa, terima kasih. Jawab Melodi lalu kembali melajukan motornya. Ngapain ngikutin aku? Tanya Melodi melihat motor Mirsa melaju di belakangnya. Enggak kok, kita kan emang satu sekolah. Jalannya kan emang ke sini. Jawab Mirsa membuat Melodi termangu. Oh iya, ya lupa kalau mereka satu sekolah.
Lekas Melody kembali melajukan motornya dan tidak menghiraukan pria itu. "Hei, kok naik motor?" tanyakan Dwi saat Melody menghampirinya di parkiran. "Ya, Bang Aril ke kantor," jawab Melody turun dari motornya lalu menoleh ke arah Rini yang baru tiba. Rini mengerutkan keningnya sembari menatap ponselnya. Melody teringat ponselnya sendiri. Sudah beberapa waktu ia tidak mengeceknya. "Pagi-pagi si Bastian ngirim gue video kayak gini," ujar Melody menyodorkan ponselnya. Terlihatlah sebuah video wanita yang tengah bercumbuan dengan seorang pria. Melody berpaling dan teringat akan kejadian semalam bersama Aril. "Astaga, gue tanyain dia udah sarapan belum, malah ngirim video kayak gini," sambung Rini membuat Dwi terkekeh. Melody sendiri hanya melempar senyum lalu mengajak keduanya masuk ke dalam gedung sekolah. Saat sampai di kelas, Melody langsung mengecek ponselnya dan terlihat terdapat beberapa panggilan dan pesan dari Niko dan sang ibu. "Mel, kamu masih di pantai? Jangan pulang malam-malam, nanti abang jemput kamu di rumah Tante Ayudini." Melody mengerutkan keningnya membaca pesan dari sang kakak. "Jemput? Mel sayang, kamu sibuk ya? Kok nggak angkat telepon ibu?" Melody menggigit bibirnya sembari membaca pesan dari Alicia. "Ya, beberapa waktu ini ia sibuk dengan Aril. Semalam sampai nggak sempat buka HP karena lelah. Dan malamnya Aril malah membuatnya mendesah." Melody memijat keningnya sendiri. Ia menguap karena mengantuk. Waktu tidurnya akan terganggu jika Aril terus memaksa ingin seranjang. Ia sendiri tidak bisa menolak jika sudah berdekatan dengan Aril. Pria itu begitu lihai, mencumbunya hingga ia terlena olehnya. Beberapa waktu berlalu, 2 jam mengikuti pelajaran ekonomi, dan sekarang mereka bisa bebas dari guru ekonomi yang cukup killer. Semua murid berhamburan dari kelas. Melody merogoh ponselnya yang berada di dalam tas. Terdengar getaran tanda panggilan masuk. "Ibu?" seru Melody dengan wajah berbinar senang namun sedikit sendu karena ia rindu. "Mel, gimana kabar kamu nak?" "Baik bu, maafkan Mel ya bu. Baru angkat telepon ibu, kemarin Mel pergi sama Bang Aril, kecapean dan langsung tidur," tutur Melody menjelaskan pada sang ibu. "Ya sayang, ibu mengerti dan tentunya bersyukur jika Aril bersikap baik pada anak ibu," jawab Alisa tersenyum lega di seberang sana. Namun ia tetap meminta Niko untuk menjemput Melody ketika ia sudah pindah ke rumah baru. Akan tetapi Alisa tidak membicarakan hal itu dengan Melody. Biarkan nanti Niko yang menjelaskan. Lepas dari itu, Alisa mengetahui permasalahan yang tengah menimpa perusahaan NG. Bersambung. Terima kasih yang sudah mampir dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Kita sambung lagi ya guys untuk ceritanya. Hasrat sepupuku bab 19. Aril berjalan beriringan bersama sang papa, NG Alvaro. Semua orang di kantor itu tidak asing lagi dengan Aril. Mereka semua mengetahui kalau Aril adalah penerus pemilik perusahaan itu. Dalam benak Aril terus teringat akan Melody. Pagi ini mereka terpisah dan sebentar lagi ia ada kelas di kampus hingga sore. Kemungkinan nanti malam mereka baru bisa bertemu dan rasanya rindu. Aril masuk ke dalam ruangan bersama NG. Sang papa langsung berbicara dengan asistennya. "Pelajari ini Ril," ujar NG memberikan sebuah berkas. Perusahaan NG bergerak dalam bidang fashion. Dan akhir-akhir ini penjualan mengalami penurunan hingga NG merintis produk baru, yaitu tas dan sepatu. Ia berharap kalau Aril bisa mengembangkan bisnis tersebut lebih besar lagi. Aril membuang nafas pelan lalu duduk di sofa tanpa bersuara. Aril sendiri memang tengah menekuni dunia bisnis. Meskipun sebenarnya ia ingin sekali menjadi dokter. Namun karena NG ia memilih jurusan itu. "Papa ingin tahu kamu mengembangkan bisnis keluarga kita, Ril. Dan sudah waktunya kamu turun membantu Papa." Aril mengangguk lalu mengulik permasalahan yang terjadi pada perusahaannya. "Ya, tapi nggak apa-apa kan kalau weekend ini Aril pergi camping ke Bandung. Melody sama teman-temannya juga ikut," ujar Aril membuat Angie tertegun. Sebenarnya ia memiliki rencana untuk mengenalkan Aril pada anak kolega bisnisnya weekend ini.
Namun ternyata Ariel sudah memiliki acara. Terpaksa Angie menunda rencana itu karena melarang Ariel pergi akan merusak moodnya. Baiklah, tapi untuk weekend yang akan datang luangkan waktu untuk keluarga. Papa ingin kita pergi makan malam di luar. Baiklah, jawab Ariel kembali memindai berkas tersebut. Melody dan kedua sahabatnya pergi berbelanja untuk keperluan camping mereka. Mereka begitu senang karena sudah lama sekali tidak pergi camping. Kamu di mana, Mel? Ariel mengirimkan pesan ia sendiri saat ini tidak pergi ke kampus setelah makan siang dengan Angie. Di mall sama Dwi dan Rini, Bang. Abang baru mau pergi ke kampus, kangen banget dek, pengen cium kamu. Jawab Ariel membuat Melody termangu sendiri membaca pesan tersebut. Melody tidak menjawab dan membiarkan pesan Ariel tanpa balasan. Tak lama Nico menelponnya. Lekas Melody mengangkatnya. Mel, kamu di mana? Tanya Nico saat Melody mengangkat teleponnya. Di mall, Kak, sama Dwi dan Rini. Melody menatap ponselnya dan terlihat Ariel menghubunginya. Namun Melody membiarkan karena ia hendak meminta izin kepada Nico perihal camping weekend ini. Kak, Mel mau camping, ujar Melody meminta izin dan menjelaskan pada Nico tentang rencananya itu. Ia juga memberitahu Nico bahwa Dwi dan Rini ikut serta. Nico tertegun sejenak mencerna ucapan sang adik. Awalnya tidak mengizinkan, tapi Melody mengatakan bahwa ia ingin sekali ikut camping dan akhirnya Nico mengizinkan dengan catatan mereka harus berhati-hati saat mendaki. Ariel mendengus dengan kesal saat Melody mengalihkan teleponnya. Entah dengan siapa gadis itu berbicara dan tidak sebentar. Ariel masih mengamati ponselnya dan terlihat Melody masih dalam panggilan telepon dan hal itu membuat Ariel geram dan berpikir lain-lain. Sedangkan ia harus segera masuk ke dalam kelas, apa bisa berkonsentrasi dengan keadaan seperti ini? Seseorang pun kecewa saat sang ayah mengatakan bahwa pertemuannya dengan Ariel ditunda hingga minggu yang akan datang. Padahal ia sudah tidak sabar menantikan pertemuan mereka. Namun seperti nasihat sang ibu bahwa ia harus sabar dan mau menunggu. Beberapa waktu berlalu, waktu sudah senja, Melody sudah sejak tadi sampai di rumah. Kediaman Ayu nampak sepi karena Ayu tengah pergi keluar bersama temannya. Melody merebahkan tubuhnya di ranjang setelah mandi, waktu menunjukkan pukul setengah 6 sore. Beberapa kali mencoba menghubungi Ariel tapi tidak bisa. Sepertinya pria itu tengah sibuk. Ya emang, Angie mengajak Ariel meninjau langsung pabrik mereka yang baru. Berharap bisa segera pulang, namun Angie malah menjemputnya di kampus. Waktu terus berjalan. Melody masuk ke dalam setelah makan malam bersama Ayu dan Novita. Sedangkan Angie dan Ariel belum kembali dari pabrik. Melody melangkah ke lemari untuk mengganti pakaiannya. Kali ini Melody mengambil lingerie kemeja putih lengan pendek. Pakaian favoritnya saat hendak tidur. Melody berpikir Ariel akan pulang malam dan tidak akan menghampirinya. Melody terlihat begitu cantik dengan rambutnya yang hitam tergerai. Lekas ia duduk di kursi belajar untuk merapikan buku-bukunya. Ia mengecek pekerjaan rumahnya yang mungkin terlewati. Lama-kelamaan Melody menguap, sepertinya ia ingin segera berlari ke alam mimpi. Lekas ia naik ke ranjangnya. Melody kembali mengingat Ariel sehari terlewati tanpa pria itu. Sedikit membuatnya lebih rileks. Karena pria itu selalu membuat jantungnya memompa lebih kencang. Melody tersenyum mengingat kebersamaannya di pantai. Indah namun terasa semu, sebab mereka bersaudara sepupu. Tapi kenyataannya hasrat justru tidak mengingat hal itu. Melody mencoba memejamkan matanya yang mengantuk sambil memeluk guling. Sedangkan Ariel sejak tadi tidak konsentrasi karena terus kepikiran Melody. Sementara Angie memintanya untuk fokus pada pekerjaan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam dan Ariel baru sampai di rumah. Keadaan sudah sepi dan beberapa ruangan sudah gelap. Ariel sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Melody. Lekas ia naik ke atas setelah Angie masuk ke dalam kamarnya. Ariel langsung mendorong pintu kamar Melody yang tidak terkunci. Lekas Ariel masuk lalu mengunci pintu dari dalam. Ariel terdiam dengan nafas tersengal melihat Melody yang sudah terlelap. Perempuan itu tampak seksi dengan lingerie kemeja berwarna putihnya. Pahanya yang putih terekspos hingga ke atas. Melody menggeliat sembari membuka matanya. Ia terkaget saat melihat Ariel berdiri di dekat ranjangnya. Bang, kamu baru pulang?
Tanya Melody memindai penampilan Ariel yang masih menggunakan kemejanya. Abang rindu sama kamu, Mel, jawab Ariel perlahan mendekat Melody di ranjang. Ia naik ke ranjang lalu mendekatkan wajahnya pada wajah Melody. Pria itu langsung meraup bibirnya penuh hasrat. Melody hanya membeku dengan perlakuan pria itu. Seperti biasa, ia selalu tidak bisa menolak sentuhan Ariel. Bau keringat pria itu justru terasa begitu memabukkan. Ia menurut saat Ariel merebahkan tubuhnya dengan bibir yang masih terpaut. Ariel semakin bersemangat saat Melody membalas ciumannya. Mel, seharian ini aku tuh hampir gila karena merindukan kamu, ujar Ariel bicara dengan nafas memburu lalu kembali mencium bibir Melody. Melody memejamkan matanya saat ciuman itu beralih pada leher jenjangnya. Mel, kamu cantik banget pakai baju ini sayang. Cetus Ariel lalu membelai rambut Melody. Bersambung.